ini ditulis oleh Imam Nawawi yang dia hidup di sekitar abad ke-8 Islam, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Buku ini dia tulis sebagai buku yang mengumpulkan adab, buku yang mengumpulkan keutamaan amal, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kemarin terakhir kita membahas tentang babus sidq. Sidq itu artinya jujur, kejujuran dalam keimanan, kejujuran dalam keseharian itu sidq. Kita itu harus jujur dalam berbuat, jujur dalam berucap, jujur dalam bertindak untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hari ini yang kita bahas adalah babu muraqabah, bab selalu merasa dipantau oleh Allah. Bab muraqabah ini ilmu yang tertinggi sebenarnya. Ilmu yang tertinggi dalam keimanan itu adalah seseorang selalu merasa dipantau oleh Allah, sehingga perbuatannya, tingkah lakunya, dia selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, kata Nabi Jibril, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Jibril, kabarkan ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam." Rasulullah mengabarkan tentang rukun Islam. Lalu Jibril pernah berdoa, berkata lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Rasulullah kabarkan apa itu iman dengan rukun iman. Sampai Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ini yang tertinggi. Karena tidak semua orang Islam itu iman. Iman lebih tinggi daripada Islam. Dan tidak semua iman itu ihsan. Ihsan lebih tinggi daripada iman. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, fa innahu yarak. Yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Ini yang dikatakan muraqabah. Kita orang mukmin di antara bentuk kesempurnaan iman selalu merasa dipantau oleh Allah. Baik dia atau keramaian, dia tetap menjaga amal soleh betul sempurna dan baik dalam imannya. Karena terkadang banyak orang bisa menjaga dirinya dari maksiat di tengah keramaian, tapi ketika dia sendirian, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dan tidak mendengar dia. Ini ingin dibahas oleh Imam atau oleh Imam Nawawi, dan akan dibawa ceritakan sebuah cerita yang menjadi pelajaran bahwasannya hidup kita ini selalu dipantau oleh Allah dan hati-hati dalam bertindak ke dalam kehidupan kita. Pertama kita baca dulu Al-Qur'annya. Alladzina yaraka hina taqumu wa taqallubuka fi sajidin. Allah itu memperhatikan dan melihat engkau ketika engkau berdiri dalam salat, wa taqallubuka fi sajidin, dan perubahan gerakmu ketika sujud. Allah melihat kita ketika kita salat dan ketika kita sujud. Ini menunjukkan Allah itu memantau. Maka orang mukmin selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama di sini berarti Allah tahu. Karena keharusan dari kebersamaan itu adalah merasa dipantau. Allah bersama kita berarti Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Bahkan adz-dzahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang zahir kita, yang batin kita Allah tahu. Kita diam, mulut nggak ngomong, tapi di hati berbicara, Allah tahu.
Allah dengar. Maka dikatakan juga dalam ayat dikatakan nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kalian dari urat nadi kalian. Kalau Allah lebih dekat dari urat nadi, berarti apa yang terucap di hati, teringinkan di dalam jiwa, terpikirkan di kepala, Allah tahu. Jangankan yang zahir, yang nampak kita ucapkan, yang terdengar dengan lisan atau telinga manusia, yang tersembunyi pun wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Allah yang zahir dan yang batin, yang di dalam batin pun Allah tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau dibahas di sini, ketika di Quran dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ketahuilah yang namanya keberadaan, berada bersama, itu bukan berarti harus menyatu. Tidak selamanya yang bersama kita itu harus menyatu dengan kita. Maka ketika kita suatu hari berjalan di tengah malam sendirian di padang pasir, lalu bulan selalu menyertai kita, lalu kita katakan aku berjalan bersama bulan. Di mana bulan? Di langit. Kebersamaan itu tidak mesti bulan itu harus bersama kita, tapi kebersamaan di sini kebersamaan secara zahir. Allah pun begitu. Allah itu bersama kita. Bersama orang beriman, kebersamaan yang mengharuskan dia jaga, dia lindungi orang beriman. Kebersamaan Allah juga ada kepada makhluk yang lain, tapi kebersamaan yang mengharuskan dia mendengar, dia melihat, dia tahu apa yang dilakukan makhluknya. Di dalam ayat yang lain dikatakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad. Mirsad itu memantau, bukan hanya melihat. Melihat secara sekilas itu melihat namanya. Tapi kalau memantau itu melihat dengan seksama dan rinci. Allah kepada kita itu mirsad, melihat secara sesama dan rinci. Dan Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam Al-Quran lagi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang kau khianati dengan matamu, dan Allah tahu apa yang kau sembunyikan dalam hatimu. Kha'inatul a'yun itu mata yang berkhianat. Apa yang dimaksud mata berkhianat? Ini diumpamakan oleh ahli tafsir. Kalau kau masuk ke rumah orang, kau seolah-olah melihat orang itu yang sedang membuka pintu, padahal matamu melirik ke dalam rumahnya, sedang melihat apa yang ada di dalam rumahnya. Terkadang dalam rumahnya mungkin sebagian ada perempuan yang belum siap pakai jilbab. Maka mata yang kayak begini dikatakan kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Jadi matanya kelihatannya nggak melihat, sedang melihat. Yang begitu saja, yang tersembunyi dan cepat begitu mata melihat dengan kedipan, Allah tahu. Bahkan wa ma tukhfi sudur, dan apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, Allah tahu. Sangat lucu. Sangat lucu kalau ada orang yakin Allah mendengar doanya, tapi dia tidak terlalu yakin kalau Allah mendengar ucapannya. Dan sangat lucu pula kalau ada orang yakin Allah tahu niatnya, tapi dia nggak yakin kalau Allah tahu apa yang dia inginkan dari kejelekan. Ketika dia sholat Allahu Akbar, yakin nggak kamu Allah tahu niat kamu? Yakin. Padahal nggak diucapkan. Keyakinan itu ada, tapi ketika hatinya berangan-angan untuk kejelekan, seolah-olah dia lupa Allah yang tahu niatmu, Allah pun tahu angan-angan kejelekan. Maka mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang selalu merasa dipantau oleh Allah, sehingga perbuatannya selalu tertimbang dengan baik. Sampai-sampai mungkin sebagian mereka ketika sudah masuk masjid kaki kiri, mereka ulang lagi masuk masjid dengan kaki kanan. Sebagian mereka karena sudah atau karena ingin pakai sepatu, karena merasa dipantau oleh Allah, dia gunakan sepatu kaki kanan.
Itu perkara yang mungkin ringan, tapi ternyata dari ini semua sebab Allah meridhoi dia. Perbuatan kecilnya dia selalu merasa dipantau oleh Allah, maka itu sudah masuk dari derajat ihsan. Dia manusia muhsin yang baik imannya. Dibawakan di dalam sebuah hadis. Hadis ini ingin memberikan pelajaran kepada kita, hati-hati, Allah selalu memantau kita. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW suatu hari, datanglah kepada kami seorang yang syadidun bayadus thiyab, orang yang pakaiannya putih, syadidun sawadus sya'ar, yang rambutnya hitam, la yura alai atharu safar, dan tidak ada yang tahu, tidak ada bekas bagi dia tentang dia ini orang jauh. Kemudian dia letakkan kakinya di hadapan kaki Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahajjul baiti in istata'ta ila sabil. Kalau begitu sodakta, kamu benar. Kabarkan kepadaku tentang iman. Rasul mengabarkan tentang rukun iman. Maka dia katakan benar. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Rasul mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Maka Jibril mengatakan, kalau begitu kabarkan kepadaku kapan kiamat. Maka Rasul mengatakan, ma mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya kapan kiamat tidak lebih tahu daripada orang yang nanya. Orang yang nanya. Ya, fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang mengajari kalian tentang urusan agama. Ini hadis yang menunjukkan bahwasannya penghambaan dan keimanan yang paling tinggi adalah seorang hamba merasa dipantau oleh Allah dalam sholatnya, dalam kesehariannya, dalam pergaulannya, dalam kerjanya. Itu menunjukkan keimanan yang baik kalau dia selalu merasa dipantau oleh Allah. Dalam hadis yang lain dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dari Rasulullah SAW berkata, ittaqillaha haitsuma kunta watbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah SAW, takutlah kamu kepada Allah, jaga dirimu dari Allah dimanapun kau berada. Ittabi' sayyi'atal hasanah, kau gugurkan, kau ikuti perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis rawahu Tirmizi. Ini maknanya ittaqullah. Makna takwa kepada Allah adalah kau bertindak tanduk serasa dipantau oleh Allah, sehingga kau tidak melakukan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi, dan kau meninggalkan apa yang Allah tidak ridhoi. Itu maknanya takwa. Dari ini para ulama mengatakan derajat manusia yang tinggi, bukan manusia yang mengatakan dirinya telah hakikat, tapi manusia yang tertinggi derajatnya adalah manusia yang merasa selalu dekat dan dipantau oleh Allah. Tapi kalau ada manusia yang semakin dia merasa dekat dengan Allah, semakin dia tidak beribadah, maka dia itu adalah orang yang tidak kenal Allah. Ini Pak, semakin dekat tapi semakin gak ibadah, semakin dekat malah semakin buat maksiat, lalu mengatakan dekat dengan Allah. Sangat tidak pantas jika ada orang yang kenal dengan Allah, semakin kenal semakin jelek perbuatan. Tapi harusnya orang yang semakin kenal dan dekat dengan Allah semakin merasa dipantau, sehingga dia malu berucap jelek, dia malu berbuat jelek, dia malu berbuat maksiat, dia selalu berbuat yang selalu diridhoi oleh Allah. Inilah orang yang dekat dengan Allah.
Saya mau contohkan. Kalau ada orang yang sama bapak baik sekali, baik, tanpa bapak minta dia kasih, bahkan apapun kebutuhan kita sebelum kita minta diberikan. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita dijaga, dihormati sama dia. Tapi kita tahu ada sebuah perbuatan yang dia nggak suka. Karena kita sudah dekat sama dia dan dia suka sama kita, mungkinkah kita melakukan sebuah perbuatan yang dia tidak sukai tadi? Dengan alasan, oh dia suka sama saya, dia baik sama saya sudah dekat sama dia. Nggak boleh. Lah begitu juga orang dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah harusnya semakin sholat. Kalau semakin dekat sama Allah semakin nggak sholat, maaf, ini berarti dia tidak menghargai dan tidak memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Apakah semakin kau dekat berarti boleh kau bebas ibadah kepada Allah? Gak boleh. Ini yang kita ambil dari hadis ini. Semakin dekat kepada Allah, semakin merasa dipantau. Jadi bapak-bapak nih, dulu mungkin gak terlalu merasa, tapi sekarang sering duduk di masjid, sering dengar ceramah, sering sholat berjamaah. Begitu pulang, selalu merasa terngiang ilmu agama, teringat dengan Allah, selalu merasa dipantau. Berarti bapak sudah mulai diangkat sama Allah derajat. Ada orang yang merasa nggak mau, wah, maaf, sampai mereka mengatakan kalau merasa dipantau apa-apa agama, apa istilah mereka? Kamu tuh lagi mabuk agama. Subhanallah. Orang yang mabuk cinta kepada Allah dikatakan mabuk agama. Orang yang selalu terngiang dan bersama Allah dikatakan orang mabuk agama. Mabuk agama itu kalau mengantarkan kita cinta kepada Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa dekat dengan Allah, sehingga perbuatan kita terukur, ucapan kita benar, tingkah laku kita juga lurus. Itu adalah naiknya iman. Karena ini dikatakan Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Banyak orang yang bisa sholat, tapi belum tentu dia merasakan bahwasannya dia itu dipantau oleh Allah. Banyak orang yang bisa melakukan haji, bahkan maaf Pak, sebagian orang karena seringnya ke Ka'bah, begitu melihat Ka'bah seperti tidak ada rasa lagi, biasa saja. Sampai sebagian mereka maksiat depan Ka'bah. Ada orang bermaksiat depan, walaupun sedikit, ada orang bermaksiat depan Ka'bah. Kenapa? Sudah hilang merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang betul-betul khusyuk kepada Allah, Masya Allah, dia betul-betul merasa dipantau, merasa diperhatikan, merasa didengar, ucapannya didengar, perbuatannya dilihat. Ini tanda kesempurnaan iman. Jadi semakin sempurna iman, harusnya semakin seseorang itu merasa dipantau oleh Allah. Sehingga ketika dia merasa dipantau, dia menjaga perbuatannya, menjaga ucapannya, menjaga tingkah lakunya, sampai suatu hari ada seorang sahabat, dia kalau sedang duduk bersama Rasulullah SAW mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, dia betul-betul merasa surga dan neraka di depan mata dia. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia bercanda dengan anak-anak dan istrinya. Ketika dia bercanda dengan anak dan istrinya, dia merasakan keadaan hatinya berbeda, mulai lalai. Tidak seperti ketika dia bersama Rasulullah SAW di dalam majelis. Sampai dia akhirnya keluar rumahnya sambil berteriak, aku telah munafik. Ketahuan dan terdengar oleh sahabat yang lain, kenapa kamu bilang kamu munafik? Kamu kan ikut perang, kamu kan sahabat Rasulullah SAW. Dia ceritakan, aku kalau duduk depan Rasulullah, aku itu betul-betul seperti melihat surga dan neraka. Tapi kalau aku sudah pulang ke rumahku, aku seolah-olah rupa dengan Rasulullah. Sahabat ini langsung datang juga. Dia bilang, benar, apa yang kau ucapkan benar, aku pun merasakan apa yang kau rasakan. Kalau gitu mari kita pergi ke Rasulullah. Pergilah mereka berdua ke Rasulullah SAW. Ketika mereka pergi kedua Rasulullah, menceritakan apa yang mereka alami. Ya Rasulullah, kalau kami duduk denganmu seolah-olah kami terpantau surga dan neraka depan mata kami. Tapi kalau kami pulang ke rumah, kami lalai dengan keluarga dan kesibukan kami. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, sa'atan sa'ah. Kata Rasulullah SAW, sesaat dan sesaat, kata Rasulullah. Artinya
sesaat bisa kau naik imanmu, sesaat mungkin bisa kau agak lupa dengan Allah. Tetapi selama kau di atas kebaikan, maka tidak mengapa. Maka Rasul mengatakan, kalau seandainya iman kalian selalu merasa terpantau sebagaimana kalian duduk bersamaku, la safatkumul malaikah, la safahatkumul malaikah, malaikat akan menyalami kalian. Hadis ini ingin menegaskan berarti merasa dipantau oleh Allah dan itu dijiwai oleh seorang mukmin menunjukkan kesempurnaan iman, dan juga menunjukkan terkadang merasa tidak dipantau itu pun datang. Selama kita tidak mengerjakan yang haram, maka itu tetap dalam kebaikan. Yang tercela adalah ketika dia merasa tidak dipantau atau dia meremehkan ketika dipantau, dia merasa bahwasannya dengan kesendiriannya dia bisa berbuat maksiat. Dia nggak peduli dengan Allah yang melihat, Allah yang mendengar, sampai dia berbuat sesuatu yang haram. Ini yang tercela. Kalau dia tetap masih dalam kebaikan, walaupun dia terkadang merasa kelemahan dalam imannya dan selama tidak mengerjakan yang haram, maka Rasulullah SAW masih mengatakan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Inna Allah Ta'ala yugharu ghairatullah Ta'ala an ya'ti mar'u ma harramallah alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa cemburu. Dan kecemburuan Allah jika seorang hamba lebih memilih maksiat daripada ketaatan kepada Allah. Ini pilihan nih, taat atau maksiat. Dia pilih maksiat. Innallah yaghar. Kenapa kau pilih maksiat? Surga Allah lebih besar, kebaikan Allah lebih banyak, rahmat Allah lebih luas. Kenapa kau pilih maksiat? Allah cemburu dengan hambanya yang lebih mendahulukan kemaksiatan daripada ketaatan. Hadis yang terakhir kita baca, ini cerita tentang orang yang dia dipantau oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama, abros. Abros itu penyakit kulit yang belang-belang putih-putih, Pak. Apa ya bahasa kita itu? Lepra. Yang kedua, akra. Yang dia punya penyakit botak, nggak bisa tumbuh rambut. Yang ketiga, a'ma. Orang yang buta. 3 ini diuji oleh Allah dengan ujian ini. Allah menguji mereka, lalu Allah utus pada mereka malaikat. Datanglah malaikat itu kepada orang yang berpenyakit kulit tadi. Ditanya sama orang penyakit kulit ini, ay syai'in ahabba ilaik, apa yang paling kau suka? Dia katakan, aku paling suka kulit yang bagus, warna yang indah dalam kulitku, sehingga hilanglah semua cercaan manusia terhadap diriku. Kemudian diusaplah dia dengan malaikat tadi, hilanglah semua penyakitnya. Dia dapat kulit yang bagus, yang mulus, warnanya pun indah. Ditanya lagi sama dia, harta apa yang paling kau suka? Dia bilang, aku suka onta. Maka diberikanlah dia seekor onta yang hamil. Sampai akhirnya Allah barakallahu lak fiha. Malaikat mengatakan, semoga Allah berkahi engkau dengan onta ini. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang kedua, orang yang botak. Yang botak ini ditanya lagi sama malaikat, apa yang paling kau sukai? Maka orang botak ini mengatakan, rambut yang indah sehingga hilanglah semua cercaan manusia kepadaku. Diusaplah kepalanya oleh malaikat, hilanglah kejelekannya, tumbuh rambutnya yang indah. Lalu ditanya lagi sama dia, harta apa yang paling kau cintai? Dia katakan, aku suka sapi. Diberikanlah dia sapi betina yang hamil. Lalu malaikat mengatakan, barakallahu lak fiha, semoga Allah memberkahimu dengan harta ini.
Lalu malaikat mendatangi orang ketiga, orang yang buta. Ditanya sama orang yang buta ini, apa yang paling kau sukai? Maka orang buta mengatakan, agar Allah mengembalikan pandanganku sampai aku bisa melihat manusia. Diusaplah matanya, Allah kembalikanlah pandangannya. Lalu ditanya orang yang buta ini, harta apa yang paling kau cintai? Dia katakan, aku paling suka kambing. Diberikanlah dia seekor kambing yang hamil, yang punya anak. Kemudian orang yang dikasih onta tadi dan orang yang dikasih sapi tadi, beranak pinak onta dan sapinya sampai memenuhi lembah. Satu lembah isinya sapi, satu lembah isinya onta. Yang tadinya kulitnya jelek, sekarang punya onta yang begitu banyak. Yang satu lagi yang tadi rambutnya botak, akhirnya jadi bagus, punya sapi yang begitu banyak. Di zaman itu, kalau orang sudah punya sapi, punya onta yang begitu banyak, dia akan kaya. Begitu pula yang buta ini. Yang buta ini dia diberikan kambing sampai satu lembah isinya kambing semua. Sejauh mata memandang, kambing itu punya dia. Hilang yang pernah dicela manusia, hartanya bertambah, punya kedudukan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Kemudian belum selesai ujian Allah kepada mereka. Lalu Allah utuslah malaikat mendatangi orang yang tadinya penyakit kulit. Malaikat itu datang dalam bentuk mirip seperti dia dulu sakit kulit. Dalam kulitnya jelek, penampilannya lusuh. Datang malaikat itu berkata kepada dia, aku ini orang miskin, aku ini butuh sesuatu untuk mengantarkan perjalananku. Aku terputus dalam perjalanan, habis bekal. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dalam perjalananku ini kecuali engkau. Fala balagha li yaum illa billahi tsumma bika. Enggak ada yang bisa menyampaikan aku ke dalam perjalananku ini kecuali Allah kemudian engkau. Maka dengan ini aku minta dengan nama yang telah memberikan engkau kulit yang indah dan warna yang bagus dan harta yang banyak, aku minta satu ekor onta saja dari onta yang kau miliki satu lembah ini. Satu onta diminta sama dia. Apa kata dia? Al-huquq katsir. Banyak yang punya hak, bukan kamu aja yang kupikirin. Maksudnya huquq katsir itu anakku punya hak, istriku punya hak, orang tuaku punya hak, bukan kamu aja yang kupikirin. Banyak yang punya hak. Al-huquq katsir. Artinya aku enggak akan ngasih kamu. Itu bukan hak kamu. Maka malaikatnya berkata, "Ka'anni a'rifuk." Kata malaikat, kayaknya aku kenal kamu ini. Bukankah kau dulu juga kulitmu jelek? Lalu manusia merendahkan engkau? Bukankah dulu kau fakir, miskin, kemudian Allah berikan kau harta? Apa jawaban dia? Innama wurithu hada mal kabiran kabir. Sesungguhnya kudapati onta yang banyak ini karena warisan orang tuaku. Dia nisbatkan kepada siapa? Orang tua. Kalau orang sekarang bukan. Ketika dia punya sukses, barang banyak, kaya, apa dia bilang? Ini kerja kerasku. Masa kamu minta tiba-tiba? Ini kecerdasanku, ini skillku, ini kemampuanku. Kamu kerjalah yang rajin, jangan minta-minta. Kan begitu orang sekarang. Ini mirip kalau dulu bahasanya enggak, ini warisan bapak aku, kata dia. Dia nipu. Apa kata malaikat? In kunta kadziban fasayarakallahu fi ila ma kunt. Kalau kau dusta, semoga Allah rubah engkau ke dalam keadaanmu yang dulu. Ya subhanallah. Doa malaikat dibalikkan dia kepada itu. Akhirnya Allah jadikan dia kembali seperti yang dulu. Datang lagi malaikat ini ke orang yang botak. Dalam penampilan seperti orang botak yang dulu. Sama dia bilang, aku ini orang yang terputus perjalanan, gak ada yang bisa menjamin perjalananku kecuali Allah kemudian engkau. Aku minta satu sapi aja dari sapi yang banyak yang memenuhi lembah ini, satu sapi aja buat aku supaya aku bisa jalan pulang. Apa kata dia? Al-huququ katsira. Banyak yang punya hak, bukan kamu aja yang harus kukasih. Maka malaikat tadi mengatakan, bukankah aku mengenal engkau? Sama mirip katanya. Bukankah dulu engkau botak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kau rambut yang bagus. Bukankah dulu kau fakir? Kemudian Allah berikan kau harta. Kata dia,
Innama wuristu hada, sesungguhnya aku mendapatkan ini dari nenek moyangku. Sama yang kedua nih. Maka malaikat mengatakan, kalau kau berdusta, semoga engkau dikembalikan sebagaimana engkau dahulunya. Kemudian datang ke orang yang buta, yang dikasih kambing. Malaikatnya pun datang bentuk seperti orang buta, sama seperti dia dulu. Lalu berkata, sesungguhnya aku ini orang yang miskin, butuh pertolongan, terputus dalam perjalanan, tidak ada yang bisa menyambung perjalananku kecuali Allah, kemudian engkau, aku minta seekor kambing. Yang ketiga ini bilang apa? Aku dulu tuh seperti engkau. Ini semua pemberian Allah. Kalau kau mau, pilih mana yang kau suka dari kambing ini. Yang ketiga ini, maka ambillah buat kamu. Maka apa kata malaikat? Peganglah hartamu, semoga Allah berkahi apa yang Allah berikan untukmu. Maka di akhir hadis dikatakan, dua orang yang pertama Allah kembalikan sebagai awalnya, kecuali orang yang buta, Allah berikan dia harta dan Allah berikan dia kemudahan dalam hidupnya. Apa hubungannya hadis ini dengan bab kita? Kita ini apa sekarang? Bab merasa dipantau oleh Allah. Ternyata terkadang Allah menguji kita, memantau sikap kita dari orang-orang sekitar kita. Bukankah kita pernah susah? Jangan pernah merendahkan orang susah. Bukankah kita juga dulu pernah dari awal? Jangan pernah meremehkan orang dari awal. Seandainya kita sekarang sudah sukses, sudah hebat, sudah punya, katakan dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Itu karena Allah yang baik kepadaku. Kadang-kadang Allah uji kita dengan orang-orang sekitar kita agar Allah tahu apa yang menjadi sikap kita sebenarnya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna ba'dukum li ba'di fitnatan atasbirun, kata Allah. Kami jadikan sebagian kalian ujian dari sebagian yang lain. Apakah kalian sabar? Kalau seorang yang merasa dipantau oleh Allah, dia akan tahu lingkungannya, keadaannya, orang lain, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sempit, ada yang sulit. Itu semua adalah ujian Allah buat kita. Kalau Allah mau kayakan semua orang bisa. Tiba-tiba ada orang yang nge-SMS kita, Afwan bro, pinjam duit. Nggak pernah hubungan kita kecuali pinjam duit. Kalau kita berpikir ini nikmat Allah harus. Kenapa? Aku pernah susah. Aku pun akan, kalau seandainya aku nggak pernah susah, kemungkinan suatu hari pun aku akan susah. Maka harusnya merasa dipantau. Apa itu? Bantu orang. Kalau seandainya semua kaum muslimin tidak berani meminjamkan duit, maka akan terjadilah riba. Karena yang berani meminjamkan duit cuma ribawi. Sementara riba itu diharamkan dalam Islam. Barang siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya, maka dia bagaikan bersedekah dengan uang itu setiap hari sampai uang itu dikembalikan. Jadi kalau kita pinjamkan orang 200 ribu selama seminggu, maka kita seperti sedekah 200 ribu sampai uang itu dibalikan. Kalau seandainya ini sudah menjadi sebuah motivasi, bantu orang supaya Allah bantu kita, mudahkan orang supaya Allah mudahkan kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah orang Islam, Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Jadi lingkungan kita, keadaan kita, orang sekitar kita, hidup kita, itu kadang-kadang cara Allah untuk menguji kita. Apakah kita mengingat Allah atau tidak? Orang yang mengingat Allah dan bersyukur dengan nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Kalau kalian kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi kalau ada orang yang takut nikmat Allah yang ada pada dia hilang, caranya adalah syukuri nikmat, agar nikmat itu tidak hilang. Bagaimana mensyukuri nikmat? Ibadah kepada Allah, menolong orang lain, mengucapkan alhamdulillah, dan mengakui di hati kebaikan ini bukan karena aku, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas pada hari ini.
Pembahasan tentang selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dipantau oleh Allah sehingga kita bersikap, bertindak tanduk, bergaul, kita menjaga. Bukan karena takut kepada manusianya, tapi takut kepada yang menciptakan manusia yang murka kepada kita. Kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan? Tafadhol. Mungkin ada pertanyaan, silahkan Pak. Sebelum kita tutup. La ilaha illallah la syarika lah. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.